Sebuah perjalanan sinematik yang belum pernah terjadi selama 10 tahun dan melibatkan seluruh Marvel Cinematic Universe, Marvel Studios Avengers Infinity War membawa ke layar lebar pertarungan paling mematikan sepanjang masa. Saat para Avengers dan sekutu mereka terus melindungi dunia dari ancaman yang terlalu besar untuk satu pahlawan, bahaya baru muncul dari bayangan kosmik Titan yang agung, Thanos. Oke, bagaimana kelanjutannya Asgardian? Ayo kita bahas bareng wahai nenek moyang. Jauh di luar angkasa, Statesman telah diserang oleh Sanctuary 2, kapal utama Thanos. Separuh penumpangnya telah dibunuh oleh Black Order, anak-anak Thanos. Salah satu dari mereka, Ebony Maw atau Squidward, mengumumkan bahwa orang-orang yang selamat harus bersukacita atas kekalahan mereka. Dengan Heimdall dan Thor yang bahkan tidak dapat berdiri, Loki dibawa ke hadapan Thanos sendiri. Thanos menuntut agar Loki menyerahkan Tesseract, mengancam akan membunuh Thor jika tidak patuh. Loki awalnya ragu, dan sebagai tanggapannya, Thanos menyiksa Thor dengan Power Stone. Hampir pecah tuh kepala. Akhirnya, Loki tidak lagi bisa melihat saudaranya menderita, dan mengungkapkan Tesseract yang telah diambilnya dari Odin's Vault. Namun Loki tidak menyerahkannya dan memberi cukup waktu untuk Hulk, si buto ijo, menyerang si terong ungu dan menyelamatkan Thor dari cengkraman Thanos. Sayangnya Thanos dengan cepat mengalahkan dan menundukkan Hulk. Lemah. Thor mencoba untuk bergabung dalam pertarungan, namun dengan cepat dikalahkan dan dimobilisasi oleh pecahan reruntuhan logam oleh Squidward. Dengan anggota Statesman yang selamat tak berdaya menghadapi kekuatan Thanos, Heimdall menyelamatkan nyawa Hulk dengan memanggil kekuatan Bifrost Bridge untuk terakhir kalinya dan mengirimkannya ke Midgard atau bumi dengan aman dari bahaya. Sebagai balasannya, Thanos pun mengkoitkan Heimdall, menikamnya di dada, meninggalkan Thor dalam duka cita. Tesseract yang telah ditinggalkan di lantai diserahkan kepada Thanos oleh Squidward. Thanos menghancurkan Tesseract dan memasukkan Space Stone di dalamnya ke dalam gauntletnya. Sekarang memiliki 2 batu, Thanos memerintahkan anak-anaknya untuk menyerbu bumi dan mengambil Mind Stone dan Time Stone. Loki tiba-tiba mengganggu, berpura-pura setia pada Titan yang agung. Dan ketika dia melakukannya, dia melakukan tindakan berani namun fatal dengan mencoba mengkoitkan Thanos di lehernya dengan pisau. Thanos melihat melalui upaya Loki dan menggagalkannya dengan batu yang baru didapatkannya. Thor dengan tangan terikat menonton saat Thanos mematahkan leher Loki dan menjatuhkan tubuhnya yang tak bernyawa ke lantai. Thanos menggunakan Power Stone untuk menghancurkan Statement dan Space Stone untuk mengirim dirinya dan Black Order pergi, meninggalkan Thor untuk meninggoy. Sementara itu, di bumi, Hulk jatuh ke New York Sanctum Sanctorum melalui Bifrost dan berubah kembali menjadi Bruce Banner, memberitahu Dr. Strange dan Wong tentang Thanos. Strange dan Banner menemukan Tony Stark yang sedang berkencan dengan Pepper Potts dan membawanya ke Sanctum juga. Strange, Wong, Banner, dan Stark membahas Infinity Stones. Akhirnya menyimpulkan bahwa Thanos mencari Time Stone dan Mind Stone. Banner bersikeras bahwa Thanos adalah musuh terkuat yang pernah mereka hadapi, mengungkapkan bahwa dia adalah sponsor Loki selama pertempuran New York dan akan menghapus setengah alam semesta jika dia berhasil menyelesaikan Infinity Gauntlet. Stark mengusulkan untuk menghancurkan Time Stone saja karena mereka sudah dimiliki, tetapi Strange menolak karena dia dan Wong telah bersumpah untuk melindunginya dengan nyawa mereka sendiri. Banner bertanya di mana Vision berada dan Stark mengakui bahwa dia kehilangan jejaknya dan bahwa Steve Rogers memungkinkan tahu di mana dia berada. Stark memberitahu Banner tentang segala sesuatu yang terjadi sejak dia meninggalkan bumi dan dia tidak lagi berbicara dengan Roger. Gengsi. Banner memohon Stark untuk menelpon Rogers sendiri, bersikeras bahwa apapun yang terjadi di antara mereka tidak penting dibandingkan dengan apa yang akan datang. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, suara misterius bergema di udara, disertai dengan perubahan aliran udara. Sebelum Q-Ship berbentuk cincin besar mengambang di atas New York City, menyebabkan kepanikan dan ketakutan di jalanan. Sementara Strange, Stark, Wong, dan Banner menghadapi para penyerang, Q-Ship terlihat oleh Peter Parker dalam perjalanan ke Museum Seni Modern, dan ia bergegas untuk menyelidikinya. Pertempuran berkecamuk di jalan-jalan, tetapi Banner menemukan dirinya tidak dapat berubah menjadi Hulk, meskipun usahanya yang terbaik. Trauma dia habis dikalahin sama Thanos. Where's your gun?
Sementara Wong melawan Cool Obsidian menjebaknya di Arktik dengan seling ringnya, Ebonimo atau Squidward, seorang telekinetik yang tangguh, berhasil menculik Strange dengan Time Stone yang dibawanya. Ketika Wong kembali ke Sanctum untuk melindunginya, Banner menemukan ponsel Stark dan memutuskan untuk menelpon Roger sendiri. Thor diselamatkan oleh Guardian of the Galaxy yang menerima panggilan darurat dari Asgardian. Mereka membawanya ke Benatar, di mana Thor menceritakan bagaimana Thanos mengkoitkan separuh Asgardian untuk mendapatkan Space Stone dan memusnahkan Xandar, sebuah planet, untuk mendapatkan Power Stone. Gamora menceritakan bagaimana Thanos bepergian dari planet ke planet, mengkoitkan setengah populasi setiap planet, dan akan melakukan hal yang sama pada seluruh alam semesta. Mereka mengira bahwa Thanos akan menuju ke Nowhere untuk mengambil Reality Stone dari Collector. Thor memutuskan untuk pergi ke Nidavellir karena dia bermaksud meminta Eitri, kurcaci berbadan besar, untuk membuatkannya senjata baru yang mampu mengalahkan Thanos. Are you mocking me? Are you mocking me? Are you mocking me? Thor berangkat dengan roket Rakun dan Groot, sementara Star-Lord, Gamora, Drax, dan Mantis pergi ke Nowhere. Sementara itu, Proxima Midnight dan Corvus Glaive, dua anak Thanos lainnya, menyerang Vision yang telah mencoba menjalani kehidupan normal dengan Wanda Maximoff di Skotlandia. Vision sangat lemah dalam serangan itu, sementara Maximoff dengan susah payah berhasil melawan keduanya. Hands off. Namun, bala bantuan datang dalam bentuk Rogers, Falcon, dan Black Widow yang telah dihubungi dan diisi oleh Banner. Bersama-sama, mereka memaksa Proxima Midnight dan Corvus Glaive yang terluka parah untuk mundur sebelum kembali ke Avengers Compound. Thanos dan Gamora teleport ke Vormir, di mana mereka disambut oleh Red Skull yang sekarang bertindak sebagai penjaga untuk Soul Stone setelah diasingkan ke sana oleh Tesseract pada tahun 1945 di film Captain America The First Avengers. Smith memberitahu Thanos bahwa dia harus mengorbankan apa yang paling dia cintai untuk mendapatkan batu itu. Gamora tersenyum sedih karena dia percaya bahwa Thanos tidak mencintai siapapun atau apapun, sehingga dia tidak mampu menyelesaikan pengorbanan atau memenuhi rencananya. Ketika dia melihat bahwa dia menangis, dia awalnya merasa terpercaya. Smith memberitahunya bahwa dia tidak menangis untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Gamora. Thanos mengorbankan putri itu dengan melemparkannya dari tebing sehingga meninggoy dan kemudian terbangun dan memegang Soul Stone. Sementara itu, Avengers membawa Vision ke Wakanda, di mana mereka disambut oleh T'Challa dan Barn. Mereka bertanya kepada Shuri apakah dia dapat dengan aman mengeluarkan Mind Stone dari Vision, dan dia mengkonfirmasi bahwa dia bisa, tetapi itu akan memakan waktu. Beberapa saat kemudian, kapal besar mendarat di luar kubah energi pelindung Wakanda. Ketika pasukan besar Outriders yang dipimpin oleh Proxima Midnight dan Cool Obsidian tiba di Wakanda, T'Challa mengumpulkan Dora Milaje, Dora the Explorer, Wakandan Royal Guard, Border Tribe, dan Jabari Tribe yang dipimpin oleh M'Baku, didampingi oleh Rogers, Barn, Wilson, Roth, Romanoff, dan Banner yang menggunakan baju besi Hulkbuster untuk bertemu dengan mereka dengan harapan memberi Shuri cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Awalnya Outriders dengan ceroboh melemparkan diri mereka sendiri melawan kubah energi pelindung Wakanda. Dengan banyak yang tewas terbentur permukaan kubah dan hanya beberapa yang benar-benar berhasil melewatinya. Ketika mereka tiba di Nowhere yang sepi, Guardians of the Galaxy menyaksikan Thanos dengan kasar mengintegrasi Collector tentang lokasi Reality Stone. Sayangnya kelompok ini terlalu bising dan Thanos menyadari keberadaan mereka. Gamora menyerang dan segera mengalahkan Titan dan jatuh ke tanah tampaknya tewas. Namun kelompok tersebut menemukan bahwa Thanos telah mengambil Reality Stone yang telah menggunakannya untuk melemparkan ilusi besar. Dia menghilangkan ilusi, mengungkapkan Nowhere yang terbakar dan dirinya sendiri tidak terluka. Thanos telah mengharapkan Gamora datang dan melawannya, dan dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya orang yang tahu lokasi Soul Stone yang sulit ditemukan. Thanos dengan mudah menundukkan Gamora dan melumpuhkan Drax serta Mantis. Quill mengarahkan senjatanya ke kepala Thanos, tetapi Gamora memohon kepada Quill untuk memenuhi janjinya dengan mengkoitkannya. Meskipun patah hati, Quill menarik pelatuk hanya untuk senjata itu melepaskan gelembung yang tidak berbahaya. Itu berkat Reality Stone. Sementara Thor dan Rocket mampu memecahkan es yang membatasi cincin tempaan Nidavellir,
Mekanisme yang fokus pada kekuatan bintang neutron pun rusak. Thor mengekspos dirinya sendiri pada kekuatan penuh bintang, memberikan cukup waktu pada tempaan untuk melelehkan logam khusus yang diperlukan untuk membuat Stormbreaker. Thor hampir meninggoy dan meskipun Eitri berhasil membentuk logamnya, pegangan kapak tidak dapat ditemukan. Groot mengorbankan lengan kirinya, kanan apa kiri, pokoknya itu, untuk pegangan senjata, mengaktifkan kekuatannya dan menghidupkan kembali Thor. Meskipun mereka berhasil melawan banyak musuh, Avengers dan pasukan Wakanda dengan cepat menjadi kalah jumlah dan diserbu oleh Outriders. Namun Thor bisa melalui Bifrost dengan Rocket dan Groot menggunakan Stormbreaker untuk mengembalikan pertempuran demi pembelaan terhadap planet bumi. Dia menuntut agar Thanos dibawa padanya sehingga dia bisa membalas dendam. Bring me Thanos! Thanos pun tiba di Titan dan disambut oleh Strange. Selama percakapan singkat dengan Strange, dia mengungkapkan bahwa Titan adalah rumahnya dan bahwa overpopulasi telah menghancurkannya. Thanos pernah mengusulkan agar separuh penduduk dikoitkan secara acak untuk menyelamatkan planet. Usulan yang dianggap gila. Thanos sekarang menganggap dirinya sebagai penuh belas kasihan karena dia berencana untuk hanya dengan sekali jentik jari setelah mendapatkan keenam batu Infinity menyebabkan separuh populasi alam semesta berhenti dan tanpa menimbulkan banyak rasa sakit. Setelah itu, Thanos berencana untuk menemukan dunia yang damai untuk beristirahat. Meskipun begitu, mereka melibatkan Thanos dalam pertempuran sengit. Tetapi Thanos dengan mudah menolak serangan Avengers, Guardian, dan Strange sampai Nebula datang dan mengalihkan perhatiannya. Akhirnya, Strange, Parker, dan Drax berhasil menahan anggota tubuh Thanos, sementara Mantis menggunakan kekuatannya untuk membuat Thanos tertidur. Meskipun dia tidak cukup kuat untuk membuatnya benar-benar tak sadarkan diri, dia cukup melemah dan memungkinkan Stark serta Parker mencoba mencabut gauntlet dari tangan Thanos. My Gamora. Bullshit. Namun ketika Nebula menyimpulkan bahwa Thanos telah mengkoitkan Gamora, Will pun marah dan menyerang Mad Titan yang membuatnya tersadarkan kembali ketika gauntlet hampir diambil. Stark bertanya kepada Strange mengapa dia mengorbankan Time Stone hanya untuk menyelamatkan dirinya. Karena kita ada di Endgame. We're in the endgame now. Namun Thanos tiba-tiba teleport ke Wakanda. Okoye, T'Challa, dan Groot berkumpul untuk melindungi Vision, tetapi Thanos dengan mudah mengalahkan mereka satu persatu. Menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain, Vision meminta Maximoff untuk menghancurkan Mind Stone sendiri, yang memungkinkan akan mengkoitkan Vision. Setelah akhirnya mengumpulkan keenam batu Infinity, Thanos bersiap untuk menjalankan rencananya, tetapi Thor tiba-tiba mengejutkan Thanos melepaskan kekuatan penuh Stormbreaker pada Titan dalam upaya terakhir untuk menghentikannya. Namun Thanos selamat dari serangan itu dan menjentikan jarinya. Sementara itu, Thanos diangkut ke Soul World di mana dia melihat Gamora yang lebih muda yang bertanya apa biaya yang harus dia bayar untuk mencapai tujuannya. Dengan sedih, Thanos mengakui bahwa ia telah mengorbankan segalanya. Kemudian Thanos kembali ke dunia nyata dengan gauntlet sekarang rusak karena jumlah energi yang besar dan batu-batu itu tetap utuh. Thanos hanya tersenyum pada Thor dan tiba-tiba menghilang. Ketika Thor dibiarkan bertanya-tanya apa hasilnya, Barn tiba-tiba berubah menjadi debu di depan Roger. Separuh tentara Wakanda menghilang. Begitu juga T'Challa, Groot, Maximoff, dan Wilson. Di Titan, Mantis, Drax, dan Quill menghilang bersama-sama dengan Strange yang telah memberitahu Stark bahwa tidak ada cara lain. Parker adalah yang terakhir yang menghilang. Sementara Stark dan Nebula satu-satunya yang selamat dengan khidmat mengatakan bahwa Thanos telah mencapai tujuannya. Thanos pensiun di planet yang jauh dan subur dan beristirahat sambil memandang matahari terbit dengan puas, menganggap pekerjaannya telah selesai dan tersenyum sedikit atas kemenangannya. Ya kira-kira itu pembahasan film Avengers Infinity War. Jika ada request film apa yang mau dibahas silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia memberikan super thanks. Sekarang waktunya bagi saya untuk berhenti. Saya Andre mewakili Asgardian dan 9 alam telah bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam nenek moyang.